Oke. Ya, saya Farisa Hidayat akan menjelaskan review buku tentang Recode Your Change DNA pada bab 10 dengan tema yang berjudul Solution Based Thinking. Yaitu matinya suatu organisasi itu tidaklah selalu dari kesalahan pegawai atau karyawannya. Dalam beberapa kasus di Indonesia justru malah lebih banyak itu dipengaruhinya dari sikap para pemimpinnya, di mana pemimpin itu terkadang mempunyai tradisi kepemimpinan yang terlalu berfokus pada dirinya. Gaya kepemimpinan ini lebih dekat dengan gaya problem based leadership daripada solution based leadership. Kenapa? Karena pada problem based leadership pemimpin hanya melihat permasalahannya saja, hanya dengan pertanyaan dasar mengapa saja, seperti itu. Berbeda dengan solution based leadership yang lebih dianjurkan, ketika pemimpinnya itu lebih cenderung untuk memaklumi kesalahan-kesalahan yang ada pada bawahannya dan percaya pada setiap kesalahan itu pasti ada solusi, seperti itu. Kemudian cenderung lebih memuji dan bisa memberikan solusi, cenderung bijak untuk refleksi diri dan berorientasi ke depan. Kemudian lebih penting bertindak. Terus lalu lebih memberikan positive feedback atau memberi reward. Organisasi yang berpikir mempunyai kecenderungan menganut solution based, di mana suasana dalam organisasi penuh respect antar semua orang di dalamnya, baik atasan maupun bawahan. Dengan berorientasi pada solusi dan masa depan, maka tiap orang akan tertuju pada solusi dari tiap permasalahannya, bukan masalahnya. Semua orang akan sibuk bekerja sama, berefleksi dan melakukan terobosan-terobosan. Kemudian saya akan menjelaskan tema yang kedua, yaitu let them do all the thinking. Cara berpikir manusia akan menentukan bagaimana ia melihat dunia ini. Change DNA masing-masing akan sangat menentukan apakah kita mudah beradaptasi atau tidak sama sekali. Tes DNA itu ada di setiap orang-orang. Tugas seorang pemimpin sebaiknya adalah bisa mengoptimalkan DNA yang para bawahan atau para pegawai miliki, bukan menambah belenggunya, bisa melepaskan belenggunya. Dalam setiap perubahan kita wajib menyesuaikan antara kebutuhan eksternal dan kemampuan internal. Tantangan terbesar bagi pemimpin adalah merubah cara berpikir orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Mengkonfrontasikan pikiran-pikiran manusia merupakan tantangan yang paling berat, namun sekaligus juga paling menarik bagi pemimpin. Di lain pihak, masih banyak pemimpin yang beranggapan ia berpikir untuk orang lain, seperti halnya orang tua yang merasa dapat berpikir untuk masa depan anaknya. Sebenarnya yang bawahan butuhkan itu bukan hal seperti itu, tapi lebih ke interaksi positif. Bagaimana juga mereka ikut berpikir sehingga mereka nantinya akan lebih terbuka dan maju. Bagi seorang pemimpin, ubahlah pendekatan-pendekatan pada bawahan dengan bertanya pada mereka, bukan menjawab pertanyaan mereka. Seperti cara memimpin antara solution based dan problem based. Pendekatan bertanya berbeda dengan pendekatan menjawab. Dengan bertanya dapat menjalin komunikasi dan dialog yang interaktif antara atasan dan bawahan. Bila sudah terjadi interaksi, maka proses diskusi antara anggota akan berjalan dengan sendirinya. Bila semua bawahan berpikir, maka tugas atasan hanyalah pada tataran controlling atau penjagaan saja, agar mereka lebih berorientasi pada solusi daripada masalah. Kemudian perbedaan pendekatan menjawab dan bertanya. Ketika melakukan pendekatan menjawab, bawahan cenderung pasif. Asumsinya adalah bawahan tidak tahu atau tidak pandai, dan komunikasi hanya terjadi satu arah karena hanya menjawab hanya dari atasan ke bawahan. Kemudian dasar pemikirannya lebih kepada pengarahannya, dan ini termasuk adalah gaya problem based thinking, dan perencanaan terpisah antara pemikir dan pelaksana. Namun jika melalui pendekatan bertanya,
seperti seorang manajer bertanya bagaimana pada bawahannya, maka bawahan akan cenderung aktif, dan asumsi dari para bawahan mereka tahu atau akan tahu dan nantinya akan mengerti, akan pandai. Persiapan yang ada di antara kedua belah pihak baik. Kemudian komunikasinya interaktif, tidak terjadi satu arah karena bertanya. Kemudian dasar pemikiran solution based karena pertanyaan dasar bagaimana. Kemudian lebih terintegrasi, jadi tidak terpisah antara pemikir dan pelaksana. Mungkin pemimpin yang merubah metodenya dari problem based thinking menjadi solution based thinking akan menemui kesulitan. Mungkin mereka akan menemui kesulitan seperti banyak sekali pendapat-pendapat yang kurang matang dari bawahannya, kurang pertimbangan karena para bawahan itu berusaha mengeluarkan pendapat mereka. Dan banyak sekali mungkin bawahan yang akan merasa marah ketika mereka disangkal pendapatnya atau sebagaimana. Itu hal yang wajar karena para bawahan sendiri itu masih ingin, ibaratnya ingin meraba-raba loh, apa sih keinginan atasannya gitu. Nah, mungkin inilah yang dibutuhkan pada masa ini ya, masa transisi ini yang sangat-sangat benar-benar dibutuhkan dalam organisasi. Mungkin ini adalah masa-masa yang paling penuh gusar, masa-masa yang dilema, penuh keributan, mungkin tidak nyaman. Tetapi tetap harus dilaksanakan, butuh kesabaran dari pemimpinnya, ketekunan dari pemimpinnya tersebut, sampai akhirnya mereka memberikan positif feedback karena mereka juga ikut berpikir dan mengeluarkan pendapat. Dan kemudian nanti akan ada titik balik di mana organisasi sudah mencapai tahapan semuanya berpikir, semuanya sudah memikirkan bagaimana organisasi kelanjutannya ke depannya, dan orang-orang yang lainnya senang organisasinya akan hidup. Terima kasih.